Dewan juri yang terhormat, sebelum saya memasuki pidato perdebatan saya pada kali ini, izinkan saya untuk menyanggah apa yang telah dikatakan tim lawan. Yang pertama, tim lawan mengatakan bahwa melibatkan tim ahli untuk memberikan pendampingan kepada orang tua dengan cara yang sama. Menurut pendapat dari tim kami bahwa memberikan pendampingan kepada orang tua dengan cara yang sama akan merusak nilai apa yang telah orang tua itu ingin memberikan kepada anaknya, bukan? Orang tua yang memiliki ciri dan karakteristik yang berbeda-beda tidak mungkin bisa memberikan pandangan yang sama kepada anaknya di kemudian hari, bukan? Yang kedua, tim lawan mengatakan apabila orang tua mendidik anaknya dengan keras, anak itu akan menjadi temperamental. Menurut pendapat dari kami bahwa tidak selamanya orang tua yang mendidik dengan keras akan membuat anaknya itu menjadi temperamental. Mengapa? Orang tua yang mendidik anaknya dengan keras pasti memiliki alasan, bukan? Contoh, orang tua mendidik anaknya dengan keras seperti, "Nak, kamu harus belajar lebih rajin lagi untuk mendapatkan nilai yang terbaik di semester depan." Apakah dengan orang tua mengatakan seperti itu, anak akan menjadi temperamental? Tentu saja tidak, bukan? Pasti pandangan anak itu akan mengatakan bahwa saya harus belajar lebih giat untuk mendapatkan nilai yang lebih baik di semester yang akan datang, karena itu akan menguntungkan diri saya dan juga orang tua saya. Lanjut masuk ke dalam poin argumen kami. Kami akan menjelaskan bahwa mengapa kami menolak mosi kali ini, karena yang pertama, tidak selamanya orang tua berhak mendidik dan membesarkan anaknya. Yang kedua, tingkat kesadaran orang tua terhadap anak. 3. Pengaruh pola asuh orang tua terhadap penyesuaiannya terhadap lingkungan sosial. Sekalipun pengaruh pola asuh orang tua terhadap penyesuaiannya diri di luar itu akan berdampak buruk, itu pasti terjadi karena lingkungannya. Mengapa kayak mengatakan seperti itu? Karena kita tidak tahu apakah anak itu akan bergaul dengan lingkungan yang baik atau tidak, tapi pasti orang tuanya akan selalu mengingatkan dia untuk selalu menjadi yang terbaik walaupun pergaulannya tidaklah baik. Kami akan menjelaskan kepada Dewan Juri bahwa mengapa kami tidak mendukung mosi kali ini, tapi kami akan memberikan alasannya. Yang pertama, orang tua yang peka terhadap pola asuh. Nah, orang tua yang peka terhadap pola asuh ini pasti akan memberikan yang terbaik untuk anaknya. Mereka pasti akan berpikir bahwa jika anaknya diasuh oleh orang tua hebat, pasti anaknya juga bisa akan menjadi orang yang hebat, bukan? Yang kedua, menilai dari cara pasangan lain untuk mendidik anaknya. Mereka pasti akan menilai dari cara orang tua itu mengasuh anaknya. Nah, jadi setelah orang tua itu sudah memiliki anak, pasti mereka akan melihat bagaimana sebelumnya orang tua mereka mengasuh mereka, bukan? Dan mereka pasti akan tahu hal yang baik dan yang tidak ketika mereka telah memiliki anak untuk mengasuh anaknya, bukan? Disclaimer, jika tim lawan mengatakan bahwa tidak selamanya orang tua akan mengasuh anaknya dengan cara yang benar. Nah, menurut pendapat kami adalah orang tua pasti akan selalu memberikan yang terbaik agar anaknya bisa mendapatkan pola asuh yang baik dan tidak sampai menjadi temperamental. Kami akan memberikan 3 argumen mengapa pada akhirnya kami menolak mosi ini. Yang pertama, membentuk karakter anak. Yang kedua, pembinaan nilai budaya pola asuh orang tua. Yang ketiga, hubungan pola asuh orang tua dengan anak. Jika anak mendapatkan pola asuh yang baik, anak pasti akan menjadi lebih baik dalam melakukan segala hal. Pasti anak sudah tahu cara mana yang baik dan mana yang buruk apabila orang tua aja mengasuh dia dengan baik, bukan? Kenapa argumen kami yang pertama menjelaskan bahwa membentuk karakter anak. Jika anak itu setelah tumbuh dewasa, pasti akan membentuk karakternya dengan baik. Jika orang tuanya telah melatih, mendisiplinkan dia dan melatih dia untuk bertanggung jawab dan
dan itu pasti akan membentuk karakternya di kemudian hari, bukan? Anak itu pasti akan menjadi lebih disiplin, dan anak juga bisa menjadi lebih bertanggung jawab, dan anak pasti akan lebih tepat waktu dalam melakukan segala sesuatu. Yang kedua, argumen kami yang kedua menjelaskan bahwa pembinaan nilai budaya pola asuh orang tua. Nah, dari nilai budaya yang ada di Indonesia ini, pasti orang tuanya akan memberikan pola asuh yang baik untuk anaknya, bukan? Dan yang ketiga adalah argumen kami yang ketiga menjelaskan adalah hubungan pola asuh orang tua dengan anak. Nah, hubungan pola asuh orang tua dengan anak ini akan memberikan bagaimana kedekatan orang tua dengan anak pada saat orang tua memberikan didikan kepada anak. Apakah anaknya pasti akan menerima dengan baik, dan kelak anaknya pasti akan memberikan itu juga kepada generasi-generasi sebelumnya atau kepada anaknya juga. Sekian dan terima kasih.